Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ari. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai aplikasi turunan. Sebelumnya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi turunan ini ada beberapa bentuk soal. Yang pertama adalah fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Yang kedua, kemiringan dan persamaan garis singgung kurva. Ketiga, soal-soal mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang keempat adalah penggunaan turunan dalam pemecahan masalah. Mari kita lihat dan kita bahas beberapa soal mengenai aplikasi turunan yang dimaksud. Pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dibagi x min 1 turun untuk interval nilai x yang titik. Nah, di sini ini adalah contoh mengenai fungsi naik atau fungsi turun. Tentu saja kaitannya dengan turunan pertama dari fx. Perhatikan, kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan turunan. Kita cari dulu turunan pertama dari fx, berarti kita cari f aksen x. F aksen x, kita perhatikan bentuknya adalah u per v. Maka kita gunakan rumus u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Perhatikan, kita memiliki soal adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 per x min 1. Maka kita misalkan u adalah x kuadrat ditambah 3. Maka turunan pertama u yaitu u aksen sama dengan 2x. V sama dengan x min 1. Maka V aksen atau turunannya V adalah 1. Sehingga F aksen X kita peroleh 2X, kita kalikan dengan V yaitu X min 1 dikurangi U X kuadrat ditambah 3, V aksennya adalah 1, kita bagi dengan V kuadrat. Maka per min X min 1 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu. Kita peroleh 2x kuadrat min 2x min x kuadrat min 3 per x min 1 kuadrat. Kita sederhanakan dulu untuk bagian pembilangnya. 2x kuadrat min x kuadrat, maka kita peroleh x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 kuadrat. Perhatikan, yang diminta adalah fungsi turun. Fungsi turun dipenuhi jika f aksen x-nya kurang dari 0. Kurang dari 0. Maka f aksen x sebelumnya kita peroleh x kuadrat min 2x min 3. Jadi di sini dia fungsi turun. X kuadrat min 2x min 3 per x min 1 dikuadratkan kurang dari 0. Coba kita perhatikan pada bagian penyebutnya, yaitu x min 1 dikuadratkan. Nilai x min 1 dikuadratkan selalu positif karena dia pangkat 2. Maka supaya dia memenuhi kurang dari 0, pembilangnya atau pada bagian x kuadrat min 2x min 3 harus kurang dari 0 atau harus bernilai negatif. Dengan demikian bisa kita tentukan x kuadrat min 2x min 3 harus bernilai kurang dari 0. Di sini kita beri syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi x min 1 dikuadratkan tidak boleh sama dengan 0 karena bentuknya adalah
pecahan. Di sini kita cari pembuat nolnya. X kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. Kita faktorkan. Maka kita peroleh x min 3 x plus 1. Ingat, di sini ada syarat x min 1 dikuadratkan tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini ada pangkat 2. Maka di sini dua nilai x ya. X tidak boleh sama dengan 1 atau x tidak boleh sama dengan 1. Jika kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan, maka kita peroleh beberapa nilai x, yaitu x min 1 dari x plus 1, pembuat nolnya, maka x sama dengan min 1. Kemudian di sini x min 3, pembuat nolnya adalah x sama dengan 3. Ini 3. Nah, ingat di sini ada syaratnya. Ada syaratnya, yaitu x tidak boleh sama dengan 1. Perhatikan, karena di sini pangkat 2, maka kita beri tanda seperti ini. Artinya x1 ini dia 2 kali ya, karena di sini x min 1 kuadrat kan dari x min 1, x min 1. Kemudian kita tentukan interval pada nilai pada masing-masing interval. Perhatikan, jika kita ambil nilai di sebelah kirinya min 1 atau nilai yang kurang dari min 1, kita substitusikan pada x kuadrat min 2x min 3. Ternyata menghasilkan nilai yang positif. Jika di sini min 1, antara min 1 dan 1, kita ambil nilai 0, kita substitusikan ke x kuadrat min 2x min 3, kita peroleh negatif ya. 0 kuadrat, 2 kali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 min 3, min 3. Nah, di sini antara 1 sampai 3, interval 1 kurang dari x kurang dari 3, kita ambil misalkan x sama dengan 2, kita substitusikan 2 kuadrat 4 min 2 kali 2 min 4, 4 dikurangi 4, 0 min 3, maka nilainya adalah negatif. Kemudian untuk daerah yang lebih dari 3, kita ambil misalkan x sama dengan 4, kita substitusikan, maka kita peroleh nilai yang positif. Nah, perhatikan, di sini yang diminta adalah daerah yang bernilai kurang dari 0, artinya daerah yang bernilai negatif. Maka dipenuhi pada interval yang seperti ini. Jadi, kita peroleh fungsi fx turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 1 atau 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah, itu adalah contoh untuk aplikasi turunan pada fungsi turun. Kita lanjutkan pada latihan soal selanjutnya. Grafik fungsi fx sama dengan x dikalikan 6 min x dikuadratkan akan naik dalam interval. Nah, sekarang fungsinya kita cari fungsi yang turun. Perhatikan, kalau tadi fungsi turun, f aksen x-nya atau turunan pertama dari fx-nya kurang dari 0, maka di sini fungsi naik
dipenuhi jika turunan pertama dari fx-nya lebih dari 0. Maka kita cari f aksen x-nya dulu. F x sama dengan x dikalikan 6 min x dikuadratkan. Maka turunannya, ini bentuknya adalah bentuk perkalian ya. Maka di sini kita misalkan u-nya adalah x, maka kita peroleh u aksennya adalah 1. Kemudian v-nya adalah 6 min x dikuadratkan, maka v aksennya kita gunakan aturan rantai. Turunannya adalah 2, kita kalikan dengan 6 min x, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1, 2 dikurangi 1 pangkat 1, kemudian turunan dari 6 min x berarti min 1. Maka kita peroleh v aksennya adalah min 2 dikalikan 6 min x. Nah, sekarang kita cari untuk f aksen x-nya. Karena bentuknya perkalian, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Maka kita peroleh u aksennya 1, kita kalikan dengan v, 6 min x dikuadratkan, ditambah dengan u, kita kalikan dengan v aksen, yaitu min 2 dikalikan 6 min x. Kita hitung dulu, maka kita peroleh 6 min x kuadrat ditambah dikurang ya, kan ada x dikalikan min 2, maka min 2x dikalikan 6 min x. Ada faktor yang sama yaitu 6 min x, maka bisa kita faktorkan 6 min x, kita kalikan dengan 6 min x dikurangi 2x. Kita hitung, kita peroleh 6 min x, 6 min 3x. Jadi turunannya kita peroleh 6 min x dikalikan 6 min 3x. Di sini yang diminta adalah fungsi naik. Dia akan dipenuhi fungsi naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Maka dia adalah fungsi naik. Nah, sekarang kita perhatikan untuk f aksen x-nya adalah 6 min x dikalikan 6 min 3x, maka 6 min x dikalikan 6 min 3x harus lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya kita peroleh x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Kita masukkan, kita substitusikan dalam garis bilangan, kita peroleh untuk dua nilai yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 6. Kemudian kita ambil satu nilai x, kita substitusikan pada 6 min x dikalikan 6 min 3x. Dia memenuhi daerah apa? Apakah positif atau negatif? Kita uji untuk yang x sama dengan 0, berarti yang kurang dari 2. Kita substitusikan, maka kita peroleh 6 dikalikan 6, 36, bilangan positif ya. Maka intervalnya adalah interval yang bernilai positif. Kita ambil di sini, misal kita ambil x sama dengan 3, maka di sini 6 dikurangi 3 6 dikurangi 3 kali 3 min 9. Jadi di sini nilainya min 3. Negatif dikalikan dengan positif maka bernilai negatif. Kita ambil satu nilai pada interval yang lebih dari
6. Yang lebih dari 6. Misal kita ambil 7, kita substitusikan 6 dikurangi 7 bilangan negatif, 6 dikurangi 3 kali 7 bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif, maka daerahnya adalah daerah positif. Ingat, karena dia fungsi naik, maka kita cari untuk interval yang bernilai lebih dari 0, atau kita pilih daerah yang positif. Maka akan dipenuhi daerah yang demikian. Berarti fx akan naik dalam interval atau pada interval yaitu X yang kurang dari 2 atau X yang lebih dari 6. Nah, itu adalah dua contoh mengenai fungsi naik atau fungsi turun. Kita lanjutkan pada contoh latihan soal berikutnya. Berikutnya ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 24x ditambah 23 dalam interval min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 memiliki nilai maksimum. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Maka soal ini berkaitan dengan stasioner. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian materi bahwasanya fx akan memiliki nilai stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. Maka di sini kita cari dulu turunannya. Jika di sini fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 24x ditambah 23. Kita cari dulu turunannya, f aksen x-nya. Maka kita peroleh 6x kuadrat, ini ya, dikalikan pangkatnya berkurang 1 dikurangi 24. Ingat, karena di sini adalah nilai maksimum, maka kaitannya dengan stasioner. Ya, kita cari stasioner dulu. Stasioner dia akan dipenuhi jika f aksen x-nya sama dengan 0. Maka di sini 6x kuadrat min 24 sama dengan 0. Kita faktorkan 6x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka di sini kita punya pemfaktorannya adalah x min 2 x plus 2. Dengan demikian kita peroleh untuk nilai x-nya adalah 2 atau x sama dengan min 2. Perhatikan pada soal dibatasi intervalnya. Maka di sini interval yang diminta adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Kita memiliki nilai x yang sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Nah, dari dua nilai x ini, yang memenuhi interval hanyalah untuk x sama dengan min 2. Berarti pada interval min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 dipenuhi oleh
X yang sama dengan min 2. Di sini X sama dengan 2 tidak memenuhi pada interval ini. Maka yang kita substitusikan hanya X yang sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Maka kita substitusikan pada fx-nya. F min 2, kita punya fx yang 2x kuadrat min 24x ditambah 23. Kita substitusikan ke fx. Nilai untuk x sama dengan min 2. 2 min 2 pangkat 3 dikurangi 24. X-nya min 2 ditambah 23. Perhatikan, di sini adalah 2 dikalikan min 2 pangkat 3 adalah min 8. Min 24 dikalikan min 2 plus 48 ditambah 23. 2 dikali min 8 adalah min 16 ditambah 48 ditambah 23. Maka kita peroleh min 16 ditambah 48 ditambah 23 adalah 55. Jadi bisa kita peroleh hasil fx yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 24x ditambah 23 dalam interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 memiliki nilai maksimum 55. Nah, itu adalah satu contoh penggunaan aplikasi turunan untuk menentukan nilai maksimum suatu fungsi. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berikutnya adalah fungsi fx sama dengan 4x kuadrat 4x pangkat 3 dikurangi 18x kuadrat ditambah 15x dikurangi 20 mencapai maksimum untuk nilai x yang sama dengan, nah sekarang hampir sama dengan soal sebelumnya. Maka kita cari turunannya, kemudian kita stasionerkan. Berarti turunan pertamanya kita buat sama dengan 0. Baik, kita mulai. Y sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat ditambah 15x min 20. Kita cari turunan pertamanya, yaitu Y aksen. 4 kali 3 12, X pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2, min 18x kuadrat turunannya adalah min 36x plus 15 turunan dari konstanta adalah 0. Maka di sini stasioner jika Y aksennya sama dengan 0. Y aksennya kita peroleh 12x kuadrat min 36x ditambah 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita sederhanakan dulu ya supaya mudah. 3 berarti kita kalikan dengan 4x kuadrat min 12x ditambah 5 sama dengan 0. Maka di sini 4x kuadrat min 12x ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita punya 2x
min 5, kemudian kita kalikan dengan 2x min 1. Kita peroleh untuk nilai x-nya sama dengan 5/2 atau x sama dengan 1/2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah mencapai maksimum untuk nilai x yang sama dengan, kita peroleh dua nilai x, yaitu x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 1/2. Kita bisa menentukan untuk nilai x yang dia atau fungsi itu akan mencapai maksimum. Kita bisa menggunakan garis bilangan seperti tadi. Kita dapat dua nilai x, yaitu 1/2 atau 5/2. Perhatikan, untuk x yang sama dengan setengah atau 5/2, maka dia stasioner. Maka bisa kita simpulkan seperti ini, stasioner. Dia tidak naik juga tidak turun. Untuk x yang sama dengan setengah atau x yang sama dengan 5/2. Kemudian kita lihat pada interval yang kurang dari setengah. Kita substitusikan pada turunan pertamanya. Misal kita ambil untuk nilai x yang sama dengan 0. Kita substitusikan 0, boleh yang di 12x kuadrat, boleh yang di 4x kuadrat ya. 12, 0 kuadrat berarti 0, 36, min 36 dikalikan 0 ditambah 15, berarti dia bernilai positif. Karena bernilai positif, maka fungsinya naik. Ini ya, positif. Kalau ini bisa kita simpulkan dengan 0. Artinya, jika setengah ini kita substitusikan, maka menghasilkan 0. Kemudian, interval antara setengah dan 5/2. Misal kita uji dengan x yang sama dengan 2. Dan 2 kita substitusikan, 2 kuadrat 4 kita kalikan dengan 12, berarti 48. 2 kita kalikan dengan min 36, berarti min 72. 48 dikurangi 72 menghasilkan bilangan negatif yang lebih besar dari 15. Jika ditambahkan dengan 15, nilainya negatif. Dengan demikian, grafiknya adalah turun. Nah, ingat tadi interval ini adalah interval yang menghasilkan nilai negatif. Berarti fungsinya turun. Ini ya, turun kalau kita gambarkan. Nah, sekarang untuk daerah yang lebih dari 5/2. Misal kita ambil 3 untuk x sama dengan 3. Kita substitusikan 3 kuadrat 9. Kemudian di sini kita kalikan dengan min 36. Jika kita hitung, maka menghasilkan bilangan positif. Kalau menghasilkan bilangan positif, maka fungsinya adalah fungsi naik. Jadi kalau kita gambarkan seperti itu. Nah, ada dua gambaran kurva. Untuk x sama dengan setengah, ternyata menghasilkan nilai yang maksimum untuk x sama dengan setengah. Sedangkan untuk x yang sama dengan 5/2 menghasilkan nilai minimum. Dari grafik ini bisa kita simpulkan fungsi y sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat ditambah 15x min 20. Dia akan mencapai maksimum untuk nilai x yang sama dengan setengah. Jadi bisa kita simpulkan
Y yang sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat ditambah 15x min 20 mencapai maksimum untuk X sama dengan 1/2. Nah, itu adalah contoh soal mengenai nilai maksimum. Kita lanjutkan pada latihan soal selanjutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c hanya turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 5. Maka nilai A ditambah B adalah, nah sekarang kita masih pada soal fungsi turun. Sama seperti tadi ya, kita cari turunannya dulu. Kita mulai dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka f aksen x-nya turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b. Nah, perhatikan di sini disebutkan hanya turun, berarti fungsi ini adalah fungsi turun. Maka bisa kita tulis dia fungsi turun jika memenuhi f aksen x kurang dari 0. Dengan demikian 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b harus kurang dari 0. Nah, ini kita sebut sebagai pertidaksamaan yang pertama. Berikutnya, kita memiliki interval min 1 kurang dari x kurang dari 5. Perhatikan sekarang. Interval yang memenuhi dia fungsi turun adalah pada min 1 kurang dari x kurang dari 5. Ini berarti artinya x ditambah 1 dikalikan dengan x min 5 nilainya kurang dari 0. Jadi kalau ini kita bawa ke bentuk pertidaksamaan, maka menjadi x plus 1 x min 5 kurang dari 0. Maka kita peroleh x kuadrat, kita operasikan ya. Maka ini x dikalikan x kuadrat 1 dikalikan x, kita tambahkan dengan x dikalikan min 5, maka nilainya adalah min 4x min 5 kurang dari 0. Nah, perhatikan pada persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, kita peroleh 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b kurang dari 0. Nah, kita kalikan sekarang. X kuadrat min 4x min 5 kurang dari 0 itu kita kalikan dengan 3. Sekarang ini kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3, maka kita peroleh 3x kuadrat min 12x, tidak mengubah nilai ya. Jadi 3x kuadrat min 12x min 15 kurang dari 0. Ini bisa kita sebut sebagai pertidaksamaan bentuk yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita memiliki dua bentuk pertidaksamaan. Sekarang kita bandingkan. Bandingkan pertidaksamaan 1
dan pertidaksamaan yang kedua. Pada pertidaksamaan yang pertama, kita peroleh 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b kurang dari 0. Pertidaksamaan kedua kita peroleh, ini yang pertama, biar tidak rancu, 3x kuadrat min 12x min 15 kurang dari 0. Bentuk yang kedua. Nah, sekarang dapat kita peroleh, perhatikan di sini sudah sama 3x kuadrat, ini ada x. Nah, sekarang dapat kita peroleh nih ya, 2a adalah sama dengan min 12, kemudian b-nya sama dengan min 15. Di sini 2a sama dengan min 12, maka a-nya sama dengan min 12 dibagi 2 berarti min 6. Yang diminta adalah a ditambah b. A ditambah b, a-nya kita peroleh min 6, b-nya kita peroleh min 15. Maka sama dengan min 21. Nah, sudah kita peroleh. Jadi nilai dari a ditambah b adalah min 21. Itu ya. Untuk soal yang ini masih memanfaatkan fungsi naik atau fungsi turun. Kita lihat pada latihan soal selanjutnya. Nah, di sini mengenai garis singgung. Garis G melalui titik 2,4 dan menyinggung parabola y kuadrat sama dengan 8x. Jika garis H melalui titik 0,0 dan tegak lurus pada garis G, maka persamaan garis H adalah, nah di sini kita manfaatkan turunan untuk mencari persamaan garis singgung. Kita mulai dari y kuadrat sama dengan 8x. Ingat ya, gradien itu atau kemiringan itu adalah turunan, memanfaatkan turunan pertama dari fungsinya. Y kuadrat sama dengan 8x. Maka kalau kita turunkan satu persatu ya, kita peroleh 2y terhadap dy dan 8 terhadap dx turunannya. Maka dy per dx sama dengan 8 per 2y. Ingat, gradien adalah dy per dx. Maka di sini sama dengan m atau gradien atau kemiringan. Nah, sekarang di sini adalah gradien dari garis G. Kita substitusikan. Ini adalah mg, gradien pada garis G. Di sini masih 8 per 2y. Jadi di sini m pada garis G, gradien pada garis G adalah 8 per 2y. Ingat, garis G-nya melalui 2,4. Garis G melalui titik 2,4. Maka gradien garis G adalah 8. Kita kalikan y 4, maka di sini 8 per 8 sama dengan 1. Jadi gradien pada garis G adalah 1. Nah, yang ditanyakan adalah garis H yang melalui 0,0 dan tegak lurus terhadap garis G. Berarti kita memiliki garis G tegak lurus terhadap garis H.
dua garis yang tegak lurus, maka berlaku gradiennya adalah M. G, gradien garis G, jika kita kalikan dengan gradien garis H bernilai min 1. Kita peroleh gradien pada garis G adalah 1, maka 1 dikalikan gradien garis H, nilainya min 1, kita peroleh gradien pada garis H adalah min 1. Sekarang kita cari persamaan garis H. Persamaan garis H, yaitu melalui titik 0,0 dan memiliki gradien sama dengan min 1. Persamaan garis yang kita gunakan adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Kita substitusikan nilai dari X1 Y1. Maka di sini ini nilai X1 Y1, sini 0, gradiennya adalah min 1, ini ya. X min 0. Maka kita peroleh Y sama dengan min X atau X ditambah Y sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaan garis H adalah X ditambah Y sama dengan 0. Nah, jadi kalian ingat ya, gradien garis itu bisa kita cari dari turunan pertama fungsi. Kita lanjut pada latihan soal selanjutnya. Sebuah talang air berbentuk kerucut terbalik memiliki jari-jari 12 cm dan tinggi 18 cm. Perubahan kecepatan tinggi air sebesar 27/100 pi cm per detik. Debit air saat mencapai tinggi 5 cm adalah, nah kita bisa gambarkan bentuk dari talangnya dulu. Jadi kita punya talangnya berbentuk kerucut seperti ini ya. Oke. Dengan jari-jari 12. Jadi di sini R-nya adalah 12 cm, kemudian tingginya adalah 18 cm. Kemudian ada perubahan kecepatan tinggi air dan debit air saat mencapai tinggi 5 cm. Berarti kita misalkan tingginya di sini untuk H yang sama dengan 18 cm ya. Kemudian di sini untuk tinggi yang 5 cm. Jadi di sini tingginya kita tulis 5 cm sesuai yang di soal. Nah, dari ilustrasi gambar dan narasi soal kita bisa tentukan diketahui jari-jarinya yaitu R sama dengan 12 cm. Kemudian tingginya kita simbolkan dengan H 18 cm. Kemudian ada perubahan kecepatan tinggi air. Berarti di sini DH
per, di sini ya, cm per detik, berarti per dt. Perubahan sama dengan 27 per 100 pi cm per detik. Seperti ini. Untuk mencari debit air saat mencapai tinggi 5 cm ini, kita cari dulu hubungan jari-jari dan tinggi kerucut. Bisa kita tuliskan di sini, kita cari hubungan jari-jari kerucut ya. Jari-jari dan tinggi kerucut. Kerucut. Nah, di sini jari-jarinya R, tingginya adalah H. Ingat tadi jari-jarinya 12, hanya 18. Kalau ini kita sederhanakan, maka R per H sama dengan, kalau ini kita bagi dengan 6 ya masing-masing, maka 2/3 kita peroleh R sama dengan 2H per 3. Nah, sekarang kita cari volume dari talang air yang berbentuk kerucut terbalik tersebut. Ini ya. Ini berarti dengan demikian kita peroleh volume kerucut tadi jika kita nyatakan sebagai fungsi terhadap variabel H adalah, ingat volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi ya. Sepertiga alasnya tadi berbentuk lingkaran, maka pi R kuadrat, tingginya adalah H, ketinggian kerucut. Maka sepertiga pi R-nya tadi kita peroleh 2H ini ya. R-nya kita peroleh 2H per 3. Kita substitusikan di sini. Maka di sini adalah 2H per 3. Kita pangkatkan 2. Kita kalikan dengan H, tinggi kerucut. Kita operasikan, maka di sini ada 4H kuadrat per 9. Kita kalikan dengan sepertiga, maka kita peroleh 4 pi H pangkat 3 per 27. Nah, sekarang akan kita cari debit air saat mencapai tinggi 5 cm. Nah, di sini debit air itu bisa kita notasikan dengan dV per dt. Nah, ini V-nya adalah yang ini, kemudian terhadap waktu. Kita memiliki turunan pertama V terhadap H, jadi ini kita cari dengan menggunakan dalil rantai ya. Maka di sini dV per dt itu sama dengan dV per dH dikalikan dH per dt. Ingat sebelumnya kita memiliki dH per dt. Ini kita memiliki dH per dt. Maka kalau kita mencari dV per dt, bisa kita cari dengan menggunakan dV per dH dikalikan dH per dt. Sekarang kita turunkan turunan pertama
V terhadap H. Di sini nih ya, kita cari dari dV per dH, kita kalikan dengan dH per dt. Nah, dH per dt-nya tadi kita sudah punya di awal. Sekarang kita cari turunan pertama V terhadap H. Berarti dV per dH. Kita memiliki V-nya adalah 4pi H pangkat 3 per 27. Maka turunan 4pi H pangkat 3 per 27 jika diturunkan terhadap H, kita peroleh 12 pi H pangkat 2 per 27. Jadi ini ya yang kita turunkan ya. Jadi di sini saya ulang dulu. Maka di sini adalah turunan dari 4 pi H pangkat 3 per 27. Kita turunkan terhadap H ya. Maka kita peroleh 12 pi H pangkat 2 per 27. Kita sederhanakan, ada 12, ada 27. Kalau kita bagi dengan 3, maka kita punya 4 pi H pangkat 2 per 9. Nah, selanjutnya ingat di sini dV per dt. Maka kita cari turunan pertama V terhadap T. Maka kita punya dV per dt. Kita gunakan dari rantainya adalah dV per dH, kita kalikan dengan dH per dt. Nih ya. dV per dH pada langkah sebelumnya kita peroleh 4 pi H pangkat 2 per 9. Sedangkan dH per dt sebelumnya, dH per dt kita peroleh 27 per 100 pi. Maka bisa kita tuliskan di sini 27 per 100 pi. Di sini ada 27, ada 9, bisa kita bagi 27 dengan 9, maka kita peroleh, kali ini kita bagi ya. Kita bagi, maka kita punya di sini 3, kemudian ada 4 pi H pangkat 2, ada 100 pi. Kalau kita bagi masing-masing dengan pi, maka kita peroleh 3H kuadrat per 25. Ini kita bagi juga 4, ini kita bagi, maka kita peroleh di sini 25. Maka kita peroleh 3 nih H kuadrat per 25. Nah, sekarang nih ya, di sini kita untuk H1 lah.
kita masukkan. Tadi yang ditanyakan adalah saat H5 ya. Jadi di sini untuk H yang sama dengan 5 kita peroleh kita masukkan dV per dt nya. dV per dt nya kita peroleh 3H pangkat 2. Di sini 3H pangkat 2 per 25. Kita substitusikan untuk H yang sama dengan 5 karena tadi tingginya 5 cm ya. 3 kita substitusikan hanya dengan 5 pangkat 2 per 25. Maka kita peroleh 3 dikali 25 dibagi 25, kita peroleh sama dengan 3. Nah, demikian. Jadi kita simpulkan. Jadi debit air, kan tadi yang ditanyakan debit ya. Jadi debit air saat air mencapai tinggi 5 cm adalah tiga sentimeter pangkat 3 per detik. Nah, anak-anak, alhamdulillah itu ada beberapa contoh dan latihan soal mengenai aplikasi turunan. Jadi ada yang dalam bentuk fungsi naik, fungsi turun, mencari persamaan garis singgung, menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya, dan penggunaan aplikasi dalam pemecahan masalah. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan siap untuk mengikuti tes mengenai materi aplikasi turunan. Baik anak-anak, Bu Ari akhiri. Semoga kalian bisa memahami latihan-latihan soal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.